Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Dan mendapat keberkahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Kaidani SPD. Pada Bapak kami persilakan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan acara ini, dulu kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini bermanfaat, diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa yang saya pimpin menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni ilma wajri fahma. Ya Allah, ini semoga kegiatan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan serta pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk. Yang ketiga yaitu sambutan yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kombel SMKN 1 Pulau Pisau kepada Ibu Priska Estelia SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya di pagi hari yang cerah ini kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan in-house learning pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Diana selaku pengawas SMKN 1 Pulau Pisau, terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Agus Kaltinus selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Pulau Pisau. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana Bapak Supriyanto. Yang saya ada Pak Zulkifli. Kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas ada Pak Henry Kasimier. Kemudian saya sampaikan ada terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Pengawas Ibu Diana berkenan hadir, terutama menjadi pemateri pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi, kami semangat dan siap mengikuti semua yang akan Ibu sampaikan nantinya. Yang kedua juga saya tentunya menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mensupport setiap kegiatan Kombel, dan perlu saya sampaikan Bu, Kombel ini di tahun ini yang kedua karena kemarin kita sepakat dan bisa berdampak positif untuk semua peserta didik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan harapan saya kegiatan hari ini dari awal sampai akhir Bu bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala, dan kami pastikan semuanya. Sambutan dari Kepala SMKN 1 Pulau Pisau kepada Bapak Agus Kaltinus SPD. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Yang saya hormati Dinas Pendidikan Kabupaten Tengah, Ibu Diana Ariyanti SPD MPD, selaku pengawas pembina SMK Kabupaten Pulau Pisau. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ketua Jurusan, Pengurus Kombel Sepakat SMKN 1 Pulau Pisau, dan semua dewan guru ya, karena sekolah dinamik cukup banyak, jadi alangkah bagusnya dan eloknya pada saat Ibu datang ya mampu memberikan materi dan masukan sekaligus pembinaan buat sekolah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya,
Nah, ini yang perlu diperhatikan buat kita untuk Kombel ini akan disampaikan oleh pengurus ya. Nah, bahwa ini yang kedua. Jadi Kombel ini sangat penting sekali buat kita sebagai untuk berbagai praktek baik dalam peningkatan kualitas pembelajaran maupun daya dukung yang lainnya agar semuanya berjalan dengan baik. Jadi 12 untuk nilai MK-nya nanti, yaitu yang perlu saya sampaikan. Kemudian sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu selaku pembina sekolah kita agar selaku pendidikan harapan kita ya lebih baik dan selalu meningkat. Ya. Memang saya tahu banyak kendala tantangan kita hadapi kalau mengurus SMK ini mungkin perlakuan tidak sama dengan SMA. Dan karena kita selalu berhubungan dengan orang lain. SMK ini maju apabila kita selalu berhubungan bermitra dengan dunia industri maupun dunia usaha. Tanpa itu kita agak susah ya, baik dalam ya saya perjelaskan ya posisi handphone di otak. Handphone anak itu bisa diaktifkan apabila si izin Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu berhak untuk setiap kegiatan PTM membayar handphonenya diaktifkan. Kecuali mau membayar handphone Bapak Ibu guru silakan diaktifkan. Ya. Dengan satu profesionalis yang buka secara resmi. Terima kasih. Kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan materi. Pada pemaparan materi ini ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu pertama, analisis rapor pendidikan. Yang kedua, Permendikbud nomor 1610 tentang sekolah asri. Dan yang ketiga, pemanfaatan aplikasi Rumah Beta, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pengawas kepada Ibu Diana Haryanti SPI NPD. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bisa melaksanakan kegiatan khususnya pembelajaran di kelas dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu tujuannya untuk siswa kita. Pertama kali saya, ini kedua ya, Kombelnya tahun ini 2 kali kegiatan. Oke, berarti Kombel ini sudah berapa lama berjalan? 2022, baru sudah lama ya, lumayan. Ikut kegiatan apa kemarin lomba ya? Ada lomba yang di tadi dulu, karena melalui seleksi online dulu ya kan. Sudah tahu di mana kelemahannya? Harus tahu ya. Jadi dalam kegiatan Kombel sekarang amat sangat digalakkan ya, dan memang harus ada di setiap satuan pendidikan ya. Kombel tidak hanya di satu sekolah, tapi bisa berbentuk dalam satu jurusan Bapak Ibu ya. Buatkan akun khusus untuk Kombel Bapak Ibu ya, di media sosial, baik itu di IG, Facebook atau TikTok atau apapun itu yang kira-kira nanti bisa ditelusuri, bisa diklik. Ada akun khusus Kombel Hapakat SMK Negeri 1 Pulang Pisau. Itu kayaknya nggak berat ya bikin akunnya ya kan? Saya lihat juga ada akun SMK 1 di TikTok, saya sering berteman, itu saya lihat gitu ya, tapi nggak tahu siapa yang upload, tapi itu tapi itu kita tolong untuk membuka rapor pendidikan Pak di mana artinya tempat belajar Bapak Ibu yang gratis dan memang sesuai dengan kebutuhan. Takutnya Bapak Ibu banyak yang nggak tahu gitu loh. Dan itu nanti akan menjadi satu nilai plus. Tadi saya pesan sama Pak Agus, kalau bisa menjadi suatu kebiasaan, Bapak Ibu bisa belajar dari situ dan mendapatkan surat keterangan. Kalau dulu itu adalah membuat aksi nyata, benar ya? Siswa kah? Kiri kanan sebagai pelajar? Keduanya. Tapi nggak bisa dari siswa, kasihan ada siswanya.
ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak paham numerasi itu apa, ya, literasi itu yang bagaimana, saya nih ya, misalnya satu modul atau satu materi itu paling lama setengah jam, ya, dan bisa diulang kalau misalnya tesnya atau kuisnya itu banyak yang salah, ya. Kalau lebih dari separuh, itu misalnya ada 5 soal nih, kita salah ternyata 3, itu begitu juga Pak sekolah. Nanti setelah kegiatan kombel apakah bermanfaat begitu ya, memberikan yang menjadi beban pemerintah karena terdata paling banyak menyumbang. Yang ikut pelatihan adalah pengawas, maka pengawas yang disalahkan, ya benar ya, karena pengawas yang disalahkan maka akan turun ke kepala sekolah yang disalahkan. Digital ini apa sih namanya, desain digital yang tadi. Jadi ada beberapa bidang yang mereka bidangi dan mereka kerjasama dengan SMK yang mereka biayai, gitu Bapak Ibu. Dan lulusan SMK mereka, siswa-siswanya itu nanti lulus bekerja di perusahaan Bapak ini, karena SMK itu milik dia. Dan dia mengajarkan semua materi-materi yang ada di perusahaannya link dengan sekolah. Jadi penyelarasan itu. Nah, itulah yang diharapkan SMK. Ya, ada. Ya, dia mampu menjadi tenaga yang benar-benar dibutuhkan perusahaan itu. Tadi malam, makanya saya bilang tadi ini dadakan karena ini masih berproses, masih berlanjut. Saya juga sambil belajar ya di situ ya, saya lupa lagi bawa ini iklim dan ada input dan tata kelola. Ada 3 indikator yang dinilai di raport pendidikan, ya. Output itu apa? Adalah capaian siswa atau hasil. Bapak Ibu bisa perhatikan hasilnya 44,41%. Berarti hasil capaian siswa secara keseluruhan di raport pendidikan terakumulasi hanya 44%. Nah, sedangkan proses dan iklim, ya, prosesnya dimensi D itu 62,64%. Dan input atau tata kelola dari GTK dan fasilitas itu di dimensi C dan E sebagai sumber dayanya. Di situ tadi sudah kita bahas, ada beberapa indikator ya, itu 61,04%. Yang paling berpengaruh di sini adalah output Bapak Ibu, ya. Maka terlihat di sini SMK 1 Tulang Pisau, karena ini saya baru memasukkan 1 sekolah, jadi ini adalah analisis korelasi. Kalau saya masukkan beberapa sekolah, nah semakin bagian kiri ini ke dalam, maka segitiganya akan semakin mirip. Maka korelasi, kita punya segitiga sama sisi. Kalau misalnya matematika, semakin dia tegak dia akan semakin kokoh, gitu ya. Kalau dia semakin miring, maka akan semakin goyah. Beginilah penampilannya hasil dari analisis tadi. Maka bisa dipastikan untuk rapat pendidikan tahun 2022 ini itu masih sangat banyak yang harus Bapak Ibu perbaiki. Itu ya. Ini output tadi di sini. Ini proses nilai dasar dari kegiatan pembelajaran, terusnya dilihat di dalam kelas. Ini peringkat sekolahnya tidak ada karena apa? Karena cuma ada 1. Oh, ada 2. Kemarin saya masukkan SMK Negeri 1 Kalibatu 60,68, SMK 61, berarti masih tinggi ya, SMK 1 61 ya. Ini trennya. Jangan setiap minggu, kalau setiap minggu sempat dia potong berjam dan sebagainya,
Tapi bapaknya belum buka. Belum kan? Nah, tuh. Jadi nanti instrumennya ini sudah saya pre-WC gitu ya segala macam. Bagaimana caranya? Ada nggak solusinya? Nah, Bapak Ibu dari Jakarta. Ya. Itu saya evakuasi, sudah saya pasang semuanya dari evakuasi. Kemudian saya semua kelas tidak apa. Kemudian misi itu sudah. Tujuan pendidikan itu kan jauh lebih luas dari sekedar nilai bagus di rapor. Nah, ini yang menarik banget dari kutipan di peraturan ini. Tujuannya itu loh untuk membentuk manusia yang utuh, dari yang beriman, berakhlak mulia, sampai jadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan semua itu mustahil banget bisa tercapai kalau lingkungannya bikin takut. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, ini bukan sekedar update biasa ya. Peraturan ini menggantikan yang lama dari tahun 2023 dengan perubahan cara pandang yang fundamental. Dulu mungkin kita fokusnya reaktif, kayak pemadam kebakaran, cuma nanganin masalah kalau udah kejadian. Sekarang kita jadi proaktif, kita bangun fondasi. Semuanya itu dirangkum dalam satu konsep kunci yang baru. Ini dia, budaya sekolah aman dan nyaman. Kalau kita lihat di pasal 1, ini bukan cuma soal aturan boleh dan tidak boleh. Ini pendekatannya holistik, menyeluruh. Coba diperhatiin kata-katanya. Ada spiritual, fisik, psikologis, sosiokultural, sampai digital. Keren kan? Ini benar-benar mencakup semua aspek pengalaman siswa. Dan budaya ini nggak berdiri gitu aja loh. Ada 9 prinsip panduan dari pasal 2 yang menjadi pilar etisnya. Mulai dari yang sifatnya humanis, yang artinya martabat setiap orang itu nomor 1, sampai berkelanjutan, yang mastiin kalau ini bukan program hangat-hangat tai ayam. 9 prinsip ini jadi semacam kompas moralnya gitu. Oke, kalau 9 prinsip tadi itu fondasinya, sekarang kita lihat bangunannya. Peraturan ini punya 4 pilar utama yang menopang budaya sekolah aman dan nyaman tadi. Yuk kita lihat satu-satu. Di pasal 3 dijelasin ada 4 pilar ini. Spiritual, fisik, psikologis, dan sosiokultural, dan digital. Kelihatan kan? Komprehensif banget. Ini benar-benar mencakup semua aspek kehidupan siswa zaman sekarang. Nah, sekarang coba kita bedah singkat satu persatu. Pilar pertama, keamanan spiritual. Ini bukan cuma soal ya udah kita toleransi aja, bukan. Ini lebih aktif dari itu. Ini soal gimana sekolah bisa melindungi kebebasan setiap siswa buat ngejalanin keyakinan mereka dan juga ngebangun kerukunan di tengah perbedaan. Lanjut, pilar kedua, keamanan fisik. Nah, ini yang paling kelihatan mata ya. Gedungnya aman nggak? Lingkungannya bersih nggak? Ada sistem keamanan buat melindungi anak-anak dari ancaman luar nggak? Ini hal-hal basic tapi super penting. Pilar ketiga ini, wah ini krusial banget. Keamanan psikologis dan sosiokultural. Gampangnya, ini soal menciptakan suasana di mana anak-anak itu nggak takut buat jadi diri mereka sendiri, nggak takut buat ngomong, di mana perbedaan itu dirayakan, bukan jadi masalah. Dan yang paling penting, ada dukungan nyata buat kesehatan mental mereka. Dan yang terakhir, pilar keempat yang modern banget, keamanan digital. Karena ya sekolah itu sekarang nggak cuma di dalam gedung, dunia online itu juga sekolah mereka. Jadi peraturan ini sadar banget kalau siswa perlu dibekali skill etika digital, cara ngenalin hoax, dan yang gak kalah penting, cara ngelindungin data pribadi mereka. Oke, kerangka kerjanya udah keren banget, tapi kan ini semua gak bakal jalan sendiri. Pertanyaannya, siapa yang ngerjain? Jawabannya, semua orang. Ini benar-benar kerjaan tim yang super besar. Di lingkup sekolah sendiri, pasal 18 itu ngebagi tugasnya jelas banget. Kepala sekolah itu kaptennya, guru itu manajer di kelas sekaligus role model. Konselor itu yang ngurusin dukungan psikososial. Sampai staf sekolah pun punya peran penting buat ngejaga keamanan fisik dan data. Semuanya punya job desk yang jelas. Dan yang kerennya lagi, tanggung jawab ini gak berhenti di gerbang sekolah aja. Siswa itu bukan lagi cuma jadi penonton, bukan cuma penitip anak, tapi jadi partner sekolah. Bahkan, masyarakat dan media pun punya peran. Ini baru namanya gotong royong. Oke, konsepnya bagus, perannya jelas. Tapi, pasti ada pertanyaan, gimana kalau dia melanggar? Nah, tenang aja, peraturan ini juga udah nyiapin semacam SOP atau aturan mainnya. Nah, ini salah satu perubahan yang paling signifikan. Jadi ada sistem 2 lapis sekarang. Kalau pelanggarannya sebatas tata tertib sekolah, itu diselesaikan di internal sekolah dengan cara kolaboratif. Tapi, kalau pelanggarannya udah serius dan nyangkut hukum negara, kasusnya bakal naik ke tim khusus di level daerah yang namanya Pokja.
Proses yang di sekolah itu gimana? Namanya penanganan pelanggaran kolaboratif, ada di pasal 23. Langkahnya simple dan logis banget kok. 1. Identifikasi dulu masalahnya apa. 2. Tangani, tapi fokusnya ngelindungin korban dan ngedukasi pelaku, bukan hukum. 3. Simpulkan, bikin rekomendasi biar nggak kejadian lagi dan gimana cara pemulihannya. Poin paling penting dari semua ini adalah perubahan mindsetnya. Tujuannya itu bukan lagi menghukum, tapi keadilan restoratif. Apa itu? Yaitu tadi, melindungi korban, mendidik pelaku, dan yang paling utama, memulihkan lagi lingkungan sekolah biar aman buat semua orang. Jadi fokusnya ke perbaikan, bukan hukuman. Oke, kita udah lihat cetak birunya, siapa aja pemainnya, dan gimana aturan mainnya. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana nih langkah ke depannya? Dan ini bukan wacana doang loh, ada tenggat waktunya. Pasal 44 ngasih waktu cuma 6 bulan buat setiap Pemda untuk ngebentuk Pokja, tim pengawasnya itu. Jadi mesinnya udah mulai jalan nih. Pada akhirnya peraturan ini kan cuma dokumen ya, sebuah cetak biru di atas kertas. Bangunan sekolah yang aman dan nyaman itu baru bisa benar-benar berdiri kokoh kalau kita semua, guru, orang tua, siswa, sampai masyarakat ikut turun tangan, masang batanya satu persatu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa rencananya, tapi gimana kita semua bisa bareng-bareng mewujudkan rencana ini. Terima kasih sudah menyimak. Oke, Bapak Ibu lebih paham videonya daripada saya tadi menjelaskan nggak? Jadinya bukan regulasi ya, ada kebijakan baru dari pemerintah yang artinya WFH ya, WFH tahu ya, work from home, bekerja dari rumah, tidak berlaku di satuan pendidikan. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat tatap langsung itu tidak ada, artinya penambahan jam untuk bekerja di rumah. Jadi tetap di 5 hari kerja. Dan di pasal 10 ini adalah tentang pembelajaran tatap muka, lebih ke situnya. Ini adalah PPT-nya, tapi ini adalah landasan filosofis dari semua perubahan yang akan kita bedah. Nah, ini dia pergeseran fundamentalnya. Kita pindah fokus nih, dari yang dulunya kaku banget, cuma ngejar hasil yang standar. Sekarang visinya jauh lebih luas, menciptakan proses belajar yang sadar, penuh makna, dan pastinya menggembirakan. Oke, biar lebih kebayang, ini dia peta jalan kita buat ngebahas cetak biru pendidikan yang baru ini. Kita mulai dari visinya, prinsipnya, sampai nanti apa artinya ini buat kita semua. Pertama-tama, kita ngomongin visinya dulu. Ini bukan sekedar pembaruan peraturan biasa ya. Ini bisa dibilang sebuah revolusi cara kita memandang proses belajar yang dirancang biar jauh lebih relevan sama tantangan zaman sekarang. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke jantung dari filosofi baru ini. Jadi keseluruhan peraturan ini tuh dibangun di atas 3 prinsip utama yang ada di pasal 3. Dan pilar-pilarnya itu ada 3. Pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini adalah kunci dari pengalaman pendidikan yang baru. Pertama, berkesadaran. Ini maksudnya apa sih? Gampangnya, ini soal gimana caranya bikin murid itu sadar dan paham kenapa mereka belajar sesuatu. Jadi motivasinya itu datang dari dalam diri sendiri, bukan karena disuruh. Langsung di kehidupan nyata murid. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, menggembirakan. Ini menanamkan ide bahwa suasana belajar yang positif, seru, tapi tetap menantang itu penting banget buat bikin ilmu benar-benar nempel. Oke, filosofinya udah dapet nih. Terus gimana prakteknya? Kita mulai dari langkah paling awal. Gimana cara guru-guru mempersiapkan pelajaran mereka dengan kerangka baru ini? Nah, menurut pasal 4, proses perencanaannya jadi jauh lebih terstruktur. Setiap rencana pembelajaran sekarang wajib punya 3 elemen kunci yang jelas. Apa tujuannya? Gimana langkah-langkah buat mencapainya? Dan gimana cara menilainya nanti? Nah, ini dia bagian serunya. Disinilah semua visi tadi diwujudkan. Yuk kita intip dinamika baru apa yang diharapkan bakal terjadi di dalam ruang kelas. Jadi, pasal 9 itu bilang kalau lingkungan belajar harus diubah total. Gak bisa lagi murid cuma duduk diam mendengarkan.
Kelas harus jadi tempat yang interaktif, inspiratif, dan yang paling penting, ngasih ruang buat murid berinisiatif dan kreatif. Konsekuensinya, peran guru juga berubah drastis. Seperti yang dijelasin di pasal 9, guru itu bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas. Perannya bergeser jadi teladan, pendamping, dan fasilitator. Oke, peran gurunya berubah. Terus muridnya sendiri ngapain? Apa yang bakal mereka rasain dan lakuin di kelas dengan suasana baru ini? Pasal 10 ngejelasin banget. Murid itu diharapkan jadi pemain utama, bukan penonton. Mereka harus aktif memahami konsep, mencoba menerapkan ilmunya, dan yang penting, merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Oke, kita udah bahas perencanaan dan pengalaman belajar. Bagian terakhir dari cetak biru ini ngomongin soal refleksi, atau gampangnya, pendekatan baru soal penilaian. Fokusnya bukan lagi cuma di nilai akhir, tapi di proses pertumbuhan. Nah, bagian ini menurut saya super menarik. Pasal 16 itu ngenalin sistem umpan balik 360 derajat buat proses mengajar. Artinya apa? Penilaian buat guru itu nggak lagi top down, tapi datang dari semua arah. Dari diri sendiri, sesama guru, kepala sekolah, dan bahkan dari murid. Dan perlu digarisbawah ya, tujuannya itu bukan buat nyari-nyari kesalahan, justru sebaliknya, ini buat membangun budaya saling dukung, di mana semua orang bisa ngasih masukan yang membangun, biar bisa tumbuh bareng-bareng. Oke, udah banyak banget yang kita bahas. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus apa artinya semua ini buat murid, guru, dan sekolah dalam kegiatan sehari-hari? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Buat murid, ini artinya mereka jadi lebih aktif dan suara mereka lebih didengar. Buat guru, ada pergeseran peran jadi fasilitator yang juga dapat feedback dari banyak pihak. Dan buat sekolah, fokusnya adalah ngebangun budaya yang suportif dan reflektif. Jadi benar-benar perubahan yang menyentuh semua pihak. Pada akhirnya, peraturan ini kan cuma cetak biru ya, cuma kerangkanya. Pertanyaan penutupnya buat kita semua adalah, gimana kita bareng-bareng bisa bikin visi keren ini jadi kenyataan di setiap kelas di seluruh Indonesia? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini adalah peran pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Difokuskan di Permendikdasmen nomor 10 tentang pembelajaran tatap muka. Kalau misalnya Bapak Ibu banyak waktu ya, di Google banyak ya, Permendikdasmen itu yang nomor 10. Bayangin aja, Kemarin tuh saya masuk ya di digital ini membuatkan, tapi karena HP saya ini kemarin dihack orang, semua hilang, akhirnya saya keluar. seolah-olah nilai mereka dihakimi dari skor itu. Dan kalau kita lihat datanya, wah jelas banget. Coba deh perhatiin grafik ini. Nilai rapor sekolah itu numpuk di angka tinggi semua. Kayaknya pintar-pintar banget. Tapi pas diuji pakai tes standar, hasilnya lebih normal, ngebentuk kurva lonceng. Nah, inilah yang namanya inflasi nilai. Jadinya kita nggak bisa ngebandingin murid dari sekolah A sama sekolah B secara adil. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru. Filosofinya berubah total. Fokusnya itu geser. Tujuannya bukan lagi buat ngejudge murid lulus atau gagal, tapi lebih kayak check up buat lihat kesehatan sekolahnya secara keseluruhan. Dan inilah perubahan paling gedenya. Simple aja. Ujian nasional alias UN udah nggak ada. Gantinya asesmen nasional atau AN. Kedengarannya mirip ya, UN sama AN, tapi tujuannya beda banget. Nah, ini nih beda utamanya. Gampangnya gini, UN itu kayak ujian akhir buat kamu pribadi. Kalau AN itu lebih kayak medical check up buat sekolah. Makanya yang ikut tes juga cuma sampel, bukan semua murid. Dan hasilnya nggak langsung pada nanya kan. Terus kalau nggak ada UN, gimana dong caranya masuk universitas? Atau kalau mau daftar sekolah ke luar negeri, pertanyaan yang wajar banget. Tenang, sistem baru ini nyiapin dua senjata utama. Pertama, ada yang namanya tes kemampuan akademik atau TKA. Ini sifatnya pilihan buat yang emang butuh aja untuk seleksi. Terus yang kedua, ada tes diagnostik. Nah yang ini tujuannya beda, bukan buat seleksi, tapi buat bantu guru baca kemampuan tiap murid, jadi ngajarnya bisa lebih pas. Oke, jadi ini bukan cuma ngomongin tes dulu ya. Yuk kita geser dari kebijakan yang di atas kertas ke apa sih yang bakal benar-benar dirasain sama murid-murid di sini. Jadi semua ini bukan cuma wacana, ada aturannya yang rencananya bakal berlaku penuh di tahun 2026 nanti. Mungkin kedengarannya masih lama ya, tapi ini tuh persiapan jangka panjang. Soalnya fokusnya sekarang digeser, nggak cuma ngejar nilai, tapi juga membentuk karakter dan bikin suasana sekolah jadi lebih positif.
Salah satu kuncinya itu lewat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Tapi ini bukan sekedar daftar peraturan baru ya yang mesti dicentang. Anggap aja ini kayak usaha buat ngebangun fondasi karakter dan disiplin dari dalam diri. Harapannya kebiasaan-kebiasaan baik ini jadi otomatis, jadi bagian dari keseharian anak-anak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gak cuma anaknya yang dibentuk, lingkungan sekolahnya juga dirombak total. Ada gerakan bikin sekolah jadi ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. Ada juga soal hemat energi dan air. Nah, yang menarik nih, program makan bergizi gratis. Ini tujuannya bukan cuma biar kenyang loh. Pas makan bareng itu anak-anak 2045. Pertanyaan besarnya sekarang, apa kita udah ada di jalan yang benar? Apa semua perombakan ini beneran bisa jadi kunci buat melahirkan generasi yang kita idam-idamkan itu? Cuma waktu dan keseriusan kita ngejalaninnya yang bisa jawab.